Apa yang harus dilakukan bagi kreditur terhadap debitur yang telah wan prestasi, yang telah cedera janji, gagal bayar, kredit macet, ya, di mana antara kreditur dengan debitur tersebut tidak ada hubungan hukum dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Apa yang dapat dilakukan bagi seorang kreditur? Yang pertama, hendaknya bagi seorang kreditur untuk menagih baik secara lisan maupun secara tertulis. Karena dalam hukum perdata ada sebuah kaidah di mana seseorang tidak wajib menyelesaikan. Namanya? Benar kan? Ya. Ya, takutnya salah, ada yang salah. Soal mau di Ibrahim SHFH, makasih. Di mana seseorang tidak wajib menyelesaikan, tidak wajib membayar hutang kepada seseorang sampai kemudian ada invoice, ada tagihan terlebih dahulu. Itu kurang lebih kaidah yang dikenal dalam hukum perdata. Atas hal tersebut, hendaknya sebelum menagih, sampaikan tagih terlebih dahulu dalam bentuk invoice secara lisan dan dikuatkan dengan tulisan invoice. Kemudian jika bisa, kreditur minta kepada debitur pernyataan pengakuan hutang. Apabila debitur menolak, apabila menerima, maka akan menjadi kekuatan dalam pembuktian yang akan digunakan di persidangan nantinya dan menjadi alat tekan tentunya. Apabila debitur kemudian tidak menghendaki dan keberatan atas hal tersebut, maka paling tidak kreditur bisa membuat dalam bentuk MOM. Apa itu? Minute of Meeting, berita acara pertemuan. Tidak ada alasan dia menolak untuk menuangkan tanda tangan dalam catatan berita acara pertemuan yang isinya diantaranya yaitu menerangkan bahwa antara kreditur dan debitur ada hubungan hukum dalam bentuk misalkan hutang piutang atau investasi atau dalam bentuk apapun, dan disebutkan nilai jumlahnya dan prestasi yang harus dijalankan berapa gitu, dan dinyatakan juga sampai saat ini debitur belum menyelesaikannya dan kapan dia akan membayar. Jangan lupa tuliskan juga, gali juga sumber-sumber di mana dia sumber untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. Nah, berdasarkan dokumen-dokumen administrasi ini, kreditur dapat saja menyurati dalam bentuk somasi surat peringatan kepada debitur yang pada prinsipnya paling tidak ada 5 komponen dalam surat somasi itu. Yang pertama, setelah ditujukan kepala surat kepada perihal, kemudian paling tidak yang pertama adanya hubungan hukum antara kreditur debitur yang tadi yang telah diciptakan dalam bentuk pernyataan pengakuan hutang, berita acara atau invoice yang sudah nyata-nyata diterima oleh debitur. Itu hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. Yang kedua, prestasi, bahwa debitur berkewajiban menyelesaikan menunaikan kewajibannya sebanyak sekian, disebutkan pada hari, pada tanggal, pada pukul berapa, biar lebih tepat lagi. Ketiga, wan prestasi, disebutkan bahwa debitur itu telah gagal bayar, cedera janji, kapan, mulai kapan, disebutkan wan prestasinya itu. Kemudian yang keempat, atas hal tersebut harus ada kata yang keempat itu mensomasi. Atas hal tersebut kreditur mensomasi debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya, disebutkan pada hari, tanggal, jam berapa, sebanyak berapa gitu kan, sesuai angka di atas jumlah nominalnya. Baru yang terakhir, yang kelima, yaitu ancaman. Jika debitur sebagaimana yang dituangkan pada angka di atas masih belum menjalankan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan bagi kreditur untuk meningkatkan langkah lanjut karena hukum, baik secara pidana maupun perdata atau upaya hukum lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, inilah upaya-upaya yang dapat dilakukan bagi kreditur apabila tidak ada pembuktian, tidak ada bukti untuk menagih kepada debitur. Satu dan pertama yang terpenting sesuai yang saya sampaikan di atas, ciptakan pembuktian sesuai penjelasan saya di atas.